program yang kami jalankan, termasuk dari Smart Campus itu sendiri, bahwa semuanya kan sekarang sudah harus serba digital. Serba IT. Sesungguhnya Unitomo ini menjalankan program kuliah dengan program e-learning sebelum kampus lain menjalan. Di dalam Smart Campus itu juga salah satu saya ingin mengaktifkan para alumni. Halo, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka. Pada sore kali ini saya ada tamu spesial. Iya. Dr. Siti Marwiyah SHM Hum. Beliaunya adalah rektor Unitomo Surabaya. Dan yang spesial guys, beliaunya adalah adik Menko Polhukam Mahfud MD. Gimana kabar, Bu? Alhamdulillah sehat? Baik, ya alhamdulillah sehat. Makanya bisa hadir ke sini nih, ke Kopi Susu ya. Komentar pintar suka-suka. Suka saya dengan idenya, komentar pintar suka-suka. Hebat, Bu. Oke. Bu, ini sibuk sekali ya. Tadi saya sudah nunggu-nunggu ini. Iya, mulai jam 10 mohon maaf. Bu, bisa diceritakan sedikit pendidikan dan latar belakang kenapa sampai terdampar di Unitomo Surabaya? Kalau bicara pendidikan, saya ini pendidikan formalnya tuh SD sampai SMA tuh di Pamekasan ya. Begitu kelas SMA kelas 3 saya sebetulnya dulu punya cita-cita ingin menjadi dokter. Karena kenapa kok ingin jadi dokter? Karena tenaga medis kesehatan di Madura pada saat itu di tahun 86 masih sangat minim ya. Dan saya termasuk yang sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan, dan di keluarga saya belum ada yang menjadi dokter ya. Dan hanya ada satu kakak menjadi perawat, dan itu pun menjadi laris jadi tukang suntik ya, perawat gitu. Itu. Maka saya ini kalau ada dokter akan menjadi bagus untuk menopang keluarga saya begitu ya. Nah, cuman ternyata setelah saya tes tidak lulus nih di Fakultas Kedokteran UNER ya. Nah, tidak lulus, kemudian begitu saya tidak lulus, dulu tuh namanya kan Sipen Maru ya. Iya betul. Ya, itu kemudian sama Pak Mahfud waktu itu, Pak Mahfud baru menjadi dosen. Sudahlah, kamu tidak usah jadi dokter, karena kalau kamu ingin jadi dokter pasti masuk PTS. Bapak ini sudah pensiun. Nah, ketika saya lulus kelas 3 SD tahun 1976, Bapak saya itu sudah pensiun. Nah, sementara saya kan tahun 86 ini kan ya. Sehingga Bapak itu tidak mungkin membiayai saya di swasta. Maka Prof. Mahfud bilang, sudah kamu ikut saya, di rumahku tuh banyak perpustakaan, buku-buku hukum semuanya lengkap. Kamu ikut saya aja, ikut Fakultas Hukum. Akhirnya saya masuk Fakultas Hukum. Jadi dalam keadaan yang sesungguhnya bukan pilihan utama. Oh iya, karena dipaksa. Dipaksa karena dari sisi keuangan tidak mungkin Bapak membiayai saya di PTS ya untuk masuk ke kedokteran ya. Tapi setelah saya pikir ternyata memang saya juga tidak diterima, di samping mungkin dari sisi nilai memang kurang, tapi dari sisi lainnya adalah ternyata saya itu tidak tega bisa melihat darah itu kan tidak bisa. Mungkin ternyata kalau ada orang luka, langsung pusing saya. Jadi walaupun ada anak saya luka, saya tidak nangani sendiri. Tidak tega. Kalau boleh tahu dulu berapa bersaudara, Bu? Dan Bapak orang tua profesinya apa? Bapak saya itu seorang PNS ya, seorang PNS di sebuah kecamatan. Dia golongannya hanya 2A. Tetapi Bapak saya ini lebih aktif pada kegiatan seperti keagamaan ya. Jadi Bapak ini sebetulnya tidak punya label kiai, tapi beliau tuh mengajari, terutama pada keluarganya dan tetangga-tetangga itu. Pokoknya dia kerjaannya tuh mengajari dan selalu mengajak pada agama dan pendidikan. Ya. Jadi dia sering bukan ceramah, tapi sering menyampaikan sesuatu itu yang kalau saya dengar sekarang, ternyata penceramah sekarang ngomong kok persis bapakku dulu kok. Kalau ngasih nasihat ke kita, ke tetangga, ke anak-anaknya tetangga, kita dikumpulin, bapak tuh bercerita tapi nasihat ya. Nah, ternyata sama dengan isi ceramah yang kalau para kiai sekarang di masjid-masjid, ternyata bapakku tuh pinter saya gitu. Jadi bapak saya tuh seorang pegawai kecamatan, Mas, golongannya hanya 2A ya, sampai pensiun ya, otomatis pensiunnya juga tidak banyak. Sementara saya itu 7 bersaudara. 7 bersaudara, saya ini anak terakhir. Oh, bungsu ya, betul. Ya, bungsu, anak bungsu ya. Kemudian
karena kondisi ekonomi orang tua itu yang tidak mapan pada saat itu ya, jadi pensiunan, anaknya yang masih harus kuliah itu ada, waktu itu ada Prof. Mahfud, ada 4 ya yang masih sekolah, maka kakak saya nomor 1, 2 itulah yang menopang pada kehidupan ekonomi bapak saya, ya. Ada membantu dari sisi untuk makan, ada yang untuk pembiayaan sekolah untuk itu ya, sehingga di antara, dan kami terus antara kakak-kakak itu, begitu juga begitu Pak Mahfud sudah jadi dosen tahun 84, saya lulus kuliah 86, maka sudah kamu ikut saya dan saya ikut Prof. Mahfud, tinggal di rumah Prof. Mahfud. Di mana waktu itu Bu? Prof. Di Jogja. Oh Jogja. Di Fakultas Hukum UI, maka saya masuknya ke Fakultas Hukum UI juga. S1, S2 juga. Iya di UI. S3-nya di Unibra. Di Unibra, iya. Cari yang dekat. Bu, kalau boleh tahu mungkin juga Ibu ya, Prof. Mahfud itu kan terkenal untouchable ya, orangnya jujur, lurus, clean sampai sekarang. Itu track record yang sangat bagus sekali ya. Kira-kira mungkin saya penasaran dengan pendidikan di dalam keluarga Bapak, orang tua bagaimana mengajarkan pada anak-anaknya? Ya. Jadi saya kira ini juga penting loh Bu untuk rahasia ya, untuk rahasia bagaimana manage keluarga sehingga bersih seperti itu. Saya melihat dari 2 unsur, satu memang dari unsur pendidikan, tapi dari yang kedua adalah unsur agama ya. Oh iya betul. Fondasi di keluarga kami itu adalah agama. Bapak itu terutama yang ditekankan adalah agama, kemudian kedua pendidikan. Pendidikan ya. Nah, Bapak tuh selalu mengajarkan begini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kamu harus jujur, nak. Jadi apapun nanti kamu harus jujur. Salah satu contoh ya, Bapak saya kan sebagai seorang petugas kecamatan tuh bagian yang mendata-data orang, nggak tahu apa yang didata lah ya. Itu kan sering membawa kertas, membawa pensil. Ya. Nah, ketika saya masih SD, ketika saya mau belajar nulis, saya ambil kertasnya Bapak di tas itu. Jangan nak, jangan, dilarang sama Bapak. Pensil, jangan nak, itu punya kantor. Tidak boleh, itu milik negara. Itu Bapak saya sudah mengajarkan seperti itu. Jadi ini tidak boleh kamu pakai. Sebentar nak, sebentar. Ini diambil, terus Bapak tuh saya mencari ke toko. Ayo ikut Bapak ke toko cari buku. Nah, padahal saya masih kecil waktu itu kan nulis-nulis, gambar-gambar. Itu tidak boleh. Jadi memang dan itu alhamdulillah menjadi fondasi bagi kami semua karena memang Bapak saya itu mengajarkan bukan hanya sekedar menyampaikan teori ya. Tapi dalam implementasi berbagai macam kehidupan kita dalam kehidupan di rumah kemudian bermasyarakat itu Bapak itu memberikan contoh pada kami. Ini pandangan yang perspektif lebih luas lagi Bu ya, soal apa itu negara yang saat ini kan banyak sekali kepala daerah ditangkap karena dugaan korupsi. Ini menurut Ibu salahnya di mana? Apakah salah di pendidikan keluarga atau bagaimana? Kalau nggak salah, saya pernah mengutip Prof. Mahfud pernah ngomong di Twitter kalau nggak salah itu kalau orang itu kalau sudah miskin tahannya luar biasa. Tapi kalau sudah kaya sudah tidak tahan lagi dan korupsi itu seperti itu kalau nggak salah. Gimana itu? Sebetulnya menurut saya pertama adalah pertahanan dari unsur keluarga dulu ya. Keluarga, kemudian agama, dan saya kira memang kita ini tidak bisa hanya membaca teori kemudian tapi implementasi dalam lingkungan keluarga dan saya kira dukungan keluarga yang paling penting dukungan keluarga. Oleh karena itu mungkin kalau dikatakan Prof. Mahfud itu orangnya bersih, orangnya jujur dan sebagainya, itu juga alhamdulillah didukung oleh keluarganya. Jadi kalau kita lihat misalkan Prof. Mahfud itu anaknya tidak ada yang aneh-aneh hidupnya. Jadi jadi mungkin kalau orang melihat, lah anaknya seorang pejabat kok mosok mung koyo ngono kan gitu. Jadi tidak pernah yang namanya kayak diskotik itu tidak mengenal yang begitu. Jadi kehidupan sosialnya kita dan itu sama di keluarga kita semua sama. Jadi lebih pada aktivitas sosial kita ini ya. Jadi lebih pada kalau misalkan apa yang bisa ke masyarakat apa dan anak-anaknya Prof. Mahfud juga begitu dan yang terpenting ini Mas karena saya ini kan adiknya Prof. Mahfud ya. Jadi mungkin saya ingin bercerita ketika Prof. Mahfud jadi ketua MK itu otomatis banyak sekali orang yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pasti orang banyak mendekat ke saya ya. Nah, dan Prof. Mahfud itu kan orangnya lurus ya, lurus yang kemudian juga jujur. Dia sudah menekankan jangan macam dia tanpa ngomong tapi kami semua sudah paham bahwa kami ini harus menjaga nama Prof. Mahfud, nama keluarga.
Itu pas saya ingin cerita, pernah ada seorang calon kepala daerah itu mendatangi saya melalui utusannya, Ibu ini ada kasus begini. Nah, saya memberikan advice ya. Oh ini udah ada posisi kasus begini, enggak apa-apa, ini nanti amanah. Nanti insya Allah ini kalau menurut pandangan secara hukum normatif, ini Bapak ini akan, dan insya Allah MK akan mengabulkan. Nah kebetulan saya selaku ketua pengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi pada ya pimpinan daerah di wilayah Jatim. Maka ketika dia minta advice itu, dan juga sekaligus saya punya kartu beracara kan ya. Maka kemudian wah, karena advice saya bagus, otomatis dia ingin menggunakan saya selaku pengacara. Oh udah Ibu, kalau begitu Bu Siti aja yang jadi pengacara. Saya menolak. Saya punya banyak teman, silahkan ke teman saya. Saya kira ini pemikiran juga sama. Enggak, tapi saya ingin meyakinkan. Sampai saya itu, sudah Bu Siti enggak jadi pengacara, tapi Bu Siti masuk aja duduk di ruangan di kubu saya. Nah, udah belum. Saya tetap tolak. Itu sampai dikejar. Saya tahu enggak Mas, saya itu diantri uang 3M. Ini Bu ada uang. Saya enggak mau buka aja, enggak berani. Sampai saking pinginnya ya. Nah itu diantarnya kemana? Ke kampus. Waktu itu saya masih jadi dekan Fakultas Hukum ya di kampus. Betul. Nah kebetulan ada datang, apa ya Kumi? Aduh ngeri aku buahnya jadi. Wih ngeri aku dan 3M nih. Nggak saya buka karena saya takut. Apalagi takut sampai difoto kan nanti dikirim. Oh ternyata ini adiknya Prof Mahfud, kan nggak boleh. Keluarga hakim itu tidak boleh, itu bisa melanggar etika hakim ya. Pak Mahfud membuat peraturan itu tidak boleh keluarga hakim itu beracara di MK ataupun datang ke ruang sidang MK ya. Itu saya tidak mau. Kemudian apa? Dianterin lagi sertifikat rumah di daerah Ciputra, Jargati. Dikiranya saya tuh kurang uangnya. Sampai akhirnya mau lari ke rumah saya total 6M Bu, paling 7M ya total ya. Oh ya 6M ya. Nah, kan 6M, itu 3 ya betul. Betul. Sampai dikiranya ini Bu ada sertifikat rumah Sargat. Loh, saya bukannya kurang tapi saya menjaga etika. Sudahlah maju pakai pengacara siapapun. Saya bilang, sudah ini posisinya, dan ternyata benar orang ini MK menolak permohonan orangnya dan dia menang. Jadi katanya teman saya, wah kamu ini tidak mau kelar. Loh, saya kan harus menjaga martabat dan harkatnya dari Prof Mahfud sebagai ketua MK. Maka saya juga betul-betul saya ganja, dan kami bagusnya begini. Jadi Pak Mahfud juga merasa, saya bersyukur katanya Prof Mahfud itu keluarga saya, adik-adik, ponakan-ponakan semuanya menjaga. Artinya tidak melakukan hal yang kira-kira akan merusak nama baiknya, akan memperburuk citranya Prof Mahfud. Sehingga saya kira Prof Mahfud sukses itu juga karena dukungan keluarga, istrinya. Kalau tahu istrinya Bu Mahfud itu bukan tipe orang yang kemudian suka ke apa namanya keluar negeri, shopping bukan begitu ya. Kalau namanya ke shopping biasa, tapi ya ke pasar kayak biasa, ke pasar sama saya biasa suka belanja tuh, bukan yang apa namanya yang highlight yang kelompok ibu-ibu terus ini ya kan sosialita tuh bukan. Beliau tidak masuk. Beliau tuh kerjaannya pengajian di rumah yang ngaji, itu aja Bu Mahfud itu. Di kendaraan yang ngaji, pokoknya kerjaannya hanya itu. Jadi insya Allah itulah, dan sehingga anak-anaknya juga sukses ya. Dan berapa anak? 3. Ibu? Saya 4. Masih posisi baru 1 yang lulus yang kerja, tapi yang 2 masih semester 7, nomor 3 semester mau masuk semester 4 di kedokteran UNER. Ini alhamdulillah yang kecil di Al-Hikmah. Al-Hikmah ya. Oh ya. Dari 7 bersaudara itu semuanya masih hidup? 1 yang meninggal, kakak yang pertama bulan Desember tahun lalu. Iya. Tinggal 6 sekarang. Iya. Kalau nggak salah, saya membaca CV Bu Iyat ini, panggilannya Bu Iyat ya. Bu Rektor ini panjang sekali, 14 halaman. Tapi saya kuncinya ada yang aktif sampai sekarang aja. Oh ya, jadi selain jadi Rektor Unitomo, ini adalah Rektor satu-satunya perempuan sejak Unitomo itu berdiri tahun 1981 ya. Iya. Rektor ke-9 perempuan. Nanti ada calon lagi nanti di depan itu yang di sana. Itu juga masih itu Bu aktif di advokat ya, kantor advokat. Masih, cuman saya sekarang sudah mengurangi diri setelah menjadi rektor, karena tugas direktor ini kan berat ya. Artinya full ya, kita kalau konsentrasi untuk pengembangan kampus. Nah, ini saya kira waktu kami sudah habis di sana, karena kalau kita terlalu aktif di pengacara ini bisa seharian kita tidak pulang. Sewaktu-waktu klien panggil, ketika misalkan Bu ini ada masalah, ada penangkapan, ada mau dimasukkan, ada mau apa, terutama proses pidana ya, kemudian mau dieksekusi, itu kami kan harus turun, dan itu tidak mengenal, pekerjaan pengacara itu adalah pekerjaan yang tidak mengenal waktu. 24
24 jam bisa bekerja ya. Oleh karena itu kalau saya lihat, saya menyampaikan juga kepada para mahasiswa, kenapa kok tidak banyak wanita itu yang sukses menjadi pengacara, karena pasti hambatan domestik maupun dengan keluarga ya, karena pengacara itu sewaktu-waktu jam 12 malam, jam 2 malam. Nah kebetulan suami saya satu kampus ya, satu kantor, juga kantor pengacara sama-sama pengacara, jadi kalau saya keluar malam itu sama suami kemana-mana, jadi enak. Itulah yang kemudian kenapa kok saya kemudian eksis sebagai seorang pengacara. Kalau kemudian suami tidak memberikan jalan atau kemudian tidak banyak bersama dia, juga rasanya sulit, karena pengacara tuh jelas harus banyak meninggalkan kota ya, kemudian terutama di tengah malam. Itu sering kami harus keluar malam itu dalam rangka pendampingan terhadap hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu terhadap seorang klien. Iya. Suami juga dari Unitomo, Bu? Suami dulu UNER, ya kerjanya di Unitomo. Ya. Dulu dekan di Fakultas Hukum. Ya. Tapi setelah dekan 2 periode dia ingin fokus di pengacara, sehingga sekarang lebih fokus pengacara tapi masih ngajar. Ya. Kembali ke kampus nih, Bu. Kalau nggak salah, saya pernah baca di media, salah satu program Ibu di kampus itu adalah Smart Campus. Jadi Ibu kalau nggak salah untuk rektor itu 2021 sampai 2025. Sampai seberapa jauh ini? 100 hari, lebih dari 100 hari ya. Lebih dari 100, gimana ini, berapa bulan ya? Juni ke sekarang mungkin sudah berapa? Sudah 8 bulan. Gimana, Bu? Jadi memang kami sedang menjalankan itu ya. Sekarang program sedang berbenah semua. Jadi Smart Campus itu kan kami pada pengembangan IT-nya yang semuanya sudah terkoneksi ya semuanya, dan juga pada pengembangan Tridharma, dan juga saya sekarang itu juga di samping sebagai di dalam Smart Campus itu juga salah satu saya ingin mengaktifkan para alumni. Makanya saya ingin menghadirkan alumni dari Civitas Akademika untuk Unitomo. Ya. Maka saya mulai memanggil para alumni yang sudah sukses di luar untuk apa yang bisa diberikan untuk Unitomo. Untuk hadir, kadang saya jadikan untuk narasumber, kadang kita gunakan untuk apa. Maka kami sudah mulai banyak di zaman setelah saya jadi rektor itu beberapa pihak yang kemudian Bu oke kerjasama, dan kami sekarang ketika akan melakukan apapun misalkan untuk promosi Unitomo, kalau ada yang dari alumni kenapa enggak pakai yang alumni, jadi lebih baik jadi dari Civitas untuk Unitomo. Nah itu karena itu adalah salah satu dari program yang kami jalankan di kampus ya, termasuk dari Smart Campus itu sendiri, bahwa semuanya kan sekarang sudah harus serba digital, serba IT, dan kami sudah melaksanakan bahkan sesungguhnya Unitomo ini sebelum pandemi Covid kami sudah menjalankan program kuliah dengan program e-learning sebelum kampus lain menjalankan. Ya, ini kami sudah menjalankan sistem. Banyak mahasiswanya yang luar pulau. Ya, banyak betul ya. Terutama dari wilayah timur. Wilayah timur. Ya, betul. Ini Bu, saya kan alumni Unitomo juga tuh, sastra Inggris 91. Kemudian baru September kemarin saya magister komunikasi gitu kan. Kayaknya ini perlu dipacu ini perkembangan Unitomo itu, Bu, dibanding yang tetangga sebelah. Betul. Padahal kalau kita lihat secara SDM orang Unitomo itu hebat-hebat sebenarnya kan. Betul. Ada yang postdoktoral juga. Gimana Bu? Mengejar itu. Jadi insya Allah Mas mulai tahun 2022 ini kami mulai pembangunan fisik ya kampus. Jadi begini. Membangun itu kan memang ada murni dari uangan kita, tapi sepanjang kita punya jaringan yang bisa kita gunakan, karena di negara itu sebetulnya banyak dana-dana yang bisa diserap ya. Maka kalau rektor sebelumnya itu lebih pada pengembangan Tridharma sehingga menempatkan Unitomo pada posisi masuk 100 besar ya. Saya kira seperti yang disampaikan tadi, memang Unitomo itu SDM-nya sudah bagus-bagus ya. Artinya dan saya tertarik senangnya dengan kawan-kawan di Unitomo itu semangatnya untuk pengabdian di Unitomo tanpa, kalau melihat gaji Unitomo mungkin dibanding kampus-kampus sebelah enggak terlalu, tapi dosen-dosen itu semangat pengabdiannya luar biasa. Militan, betul, militan. Mungkin karena kondisi itu kemudian menjadi orang militan. Maka saya bilang kepada kawan-kawan direktorat, saya kira untuk militansinya kawan-kawan Unitomo ini kita sudah teruji. Maka Tridharma yang sudah kita tata, fondasi yang sudah dibangun oleh rektor sebelumnya ini, dan saya merupakan bagian di situ sebelumnya,
karena saya sebelumnya wakil rektor 1, saya kira ini sudah cukup. Mari sekarang kita mengembangkan fisik ya. Maka kemudian saya mencoba karena negara ya di Indonesia sendiri maupun di negara luar itu ada dana-dana yang bisa kita serap, dan ini sedang kita jalankan, dan insya Allah Mas, saya yakin di tahun 2022 ini sudah bisa melakukan sebuah proyek untuk pembangunan kampus, sehingga nanti jenengan kalau ke kampus biar tidak insya Allah sudah bismillah ini ya. Mohon doanya. Dulu tertarik kuliah di Unitomo kan karena pertama tujuan Fakultas Sastra Inggris waktu itu disamakan. Ada profesornya Rorim Pandey kalau nggak salah waktu dan itu. Juga yang kedua adalah gedung F-nya besar sekali. Keren ya waktu itu ya. Sekarang bisa lihat di belakang itu nanti mau saya tutup. Bu, ini kembali ke keluarga. Ini Ibu kan seakan-akan di bawah bayang-bayang Prof. Mahfud. Gimana Bu rasanya? Terganggu atau bagaimana? Atau malah gimana? Asik-asik saja gitu? Saya kira begini, kalau terganggu tidak ya. Yang jelas pasti ada kebanggaan itu pasti betul. ada. Karena orangnya jujur lurus Prof. Mahfud, gitu. semua orang itu mau lawan politik, mau enggak, pada akhirnya kalau sudah ketemu Prof. Mahfud pada akhirnya begini ya. Betul, karena Prof. Mahfud, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasti walaupun saya tanpa memperkenalkan diri, orang tuh begitu saya, idenya itu orang tuh hormat. Nah itu salah satu kelebihan. Nah disinilah ketika saya menjadi sebagai seorang rektor, Mas, di mana saya harus melakukan pembangunan, saya harus melakukan strategi ini, banyak hal yang harus saya lakukan keluar. Itu yang kemudian bisa saya ambil manfaatnya di situ. Jadi pasti banyak positifnya. Karena dan itu pun tanpa saya harus menghubungi Prof. Mahfud. Tapi orang sudah, itu adiknya Prof. Mahfud, kita sudah diterima dengan baik. Nah itulah sisi positifnya menurut saya itu bisa memperlancar urusan. Iya, memperlancar urusan. Bahkan misalkan ya kemarin, Bu, ini ada program bidik misi dari ini. Nah begitu, adiknya ya udah nanti kita tambah dong. Nah itu salah satu. Nah artinya ada tambahan begitu. Ada kredit begitu ada. Di situ ada adiknya Prof. Mahfud loh. Nah begitu, padahal yang menginformasikan bukan saya, tapi ada kawan yang menyuntik ke dirjen. Di situ ada adik. Jadi Unitomo selalu dikatutkan. Itu salah satu dari keuntungannya. Memang tidak enaknya memang. Tapi bukan tidak enak sih menurut saya, memang kita harus melakukan hal yang lurus. Artinya memang sehingga kami memang harus hati-hati ya, menjaga karena itu untuk keselamatan semua ya, untuk Prof. Mahfud juga untuk kita pribadi, untuk keluarga semua ya. Kalau boleh tahu Bu, kembali ke Unitomo itu se-Indonesia urutan keberapa Unitomo? Unitomo ini sekarang sudah masuknya klasterisasi. Jadi klaster 1, 2, 3 ya. Kalau sebelumnya waktu nomor ranking urut itu Unitomo masuk 93 ya. Peringkat itu di 17 sampai tahun 2020. Tapi setelah di klaster-klaster itu kita ada di klaster 3. Tapi masih bagus di klaster 3. Iya. Sudah tidak urut nomor 1, 2, 3 lagi. Betul. Mungkin ke depan apa Bu yang diimpikan dari Unitomo? Kalau nggak salah Ibu ini mulai lulus sampai saya adalah yang pertama, kemudian terakhir di Unitomo juga bulat, betul-betul gimana Bu? Di Unitomo apa terus. Tidak ada kebosanan karena kan melihat Ibu kan backgroundnya di Pak Mahfud, bisa saja kan milih UNER atau yang lain kan lebih keren. Kenapa pilih Unitomo seperti itu? Saya dapat jujur juga dari Unitomo. Iya. Saya memang bukan tipe yang suka pindah-pindah ya. Gitu ya. Jadi gini, saya memang hati. Satu memang begini, begitu saya lulus dari UII, begitu dunia wisuda, terus saya langsung pamit pada saat itu pada Prof. Mahfud. Kak Mahfud, saya mau mau ke Surabaya. Loh, kamu kok di Surabaya? Kak Mahfud inginnya saya tetap di Jogja, biar ada adiknya yang di Jogja. Udahlah, kamu kerja di Jogja aja. Enggak, Kak Mahfud, saya pingin di Surabaya. Kalau manggil Kak Mahfud ya. Loh, kenapa kok kamu pingin di sana? Kan kamu tuh perempuan, enggak ada siapa-siapa, katanya Kak Mahfud gitu ya. Nah, enggak, saya begini, saya pingin kerja di Surabaya, saya pingin punya rumah di Surabaya. Kenapa kok di Surabaya? Surabaya ini nanti menjadi tempat transit semua keluarga kita, karena kakak saya ada di Bandung, ada di mana, menyebar kan. Jadi dan yang terpenting adalah gini, saya waktu itu masih pada posisi kesehatan. Jadi pikiran saya, karena gini, ketika tahun 91 sebelum saya lulus itu,
kakak saya itu sakit ya di Dr. Sutomo. Nah, sementara kita nih pada saat itu secara ekonomi pasti masih sangat pas-pasan ya, sehingga saya kalau nungguin itu di bawah kamar. Nah, belum kepikir kayak sekarang mungkin ada kos, kan pikiran ada ya, dan tidak ada keluarga satupun, tidak ada. Maka kami di situ, maka saya kemudian dari situlah saya berpikir, aku nih harus ada di Surabaya. Kalau ada keluarga sakit, ada keluarga apa, rujukan pemekasan tuh pasti ke Surabaya. Dan ternyata saya kemudian, ya sudah, dan kemudian keluarga kalau lewat pasti melewat Surabaya biar semua nanti tinggal di rumah saya gitu ya. Sehingga Kak Mahfud ya sudah, kalau memang itu niatmu bismillah ya sudah. Dan akhirnya saya memang carilah, kok kebetulan ada kakak kelas UI ini kan bagus ikatan alumninya. Ya, betul. Jadi kalau ada kakak kelas sudah bekerja itu dia akan datang kampus, saya sudah kerja di sini, nanti kalau pingin ke sini nanti hubungi saya. Itu gitu, kakak kelas saya dulu begitu. Maka ketika saya mau lulus langsung saya cari, Mas dulu di mana? Saya cari waktu itu di UPB dia kerja. Dek jangan di UPB, masuk Unitomo aja. Jadi dia yang nganter, dia nganter, masukkan suratnya dan semuanya sampai tes itu wawancara dengan Ki Haji Muhammad Saleh, dia terus yang nganter ya. Artinya itu kakak kelas alumni UI ya. Jadi udah di situ aja, dan ternyata alhamdulillah setelah saya di Surabaya punya rumah Surabaya, dan memang rumah saya menjadi terminal Mas, transit akhirnya semua. Seperti itu. Jadi anak mau tes sampai pada anaknya tetangga semuanya tinggal, bahkan sampai ada kadang-kadang 15 anak datang mau tes. Kalau di Surabaya ponan-ponan bawa teman, tuh aku bawa teman ya sudah. Maka doa saya selalu sama Allah, ya Allah aku rumah masih kontrak, tapi saya ingin bagaimana saya punya rumah Surabaya bisa menampung. Ternyata bisa, mudah-mudahan rumah saya agak diperbesar. Alhamdulillah sekarang 3 kapling rumah itu sudah silakan dan bisa menampung, dan rumah kamar saya itu kayak kos-kosan. Dan alhamdulillah bisa, dan ketika ada keluarga sakit akhirnya memang semuanya tinggal di rumah. Dan masih ada keluarga besar di Pamekasan? Masih, ibu saya masih, kakak saya 3 di sana masih semuanya, dan ponaan-ponaan saya banyak alhamdulillah jadi dokter spesialis di sana, ada 3 di Pamekasan. Jadi kami masih kumpul keluarga, dan Prof Mahfud ini termasuk yang selalu berkumpul. Jadi kami pada event-event apa Bu? Hari raya atau apa biasanya ngumpul itu? Enggak harus. Juga. Jadi Prof Mahfud itu setiap, kalau seandainya tidak masa Covid, setiap bulan pasti pulang ke ibu. Karena kami masih ada ibu, dan kita diminta kumpul semua. Sudah yuk kumpul, besok saya pulang. Jadi semua kumpul, kumpul ikut semua. Ya, jadi alhamdulillah kekeluargaan kami ini persaudaraan, sampai anak-anak saya juga. Aku tuh tidak menemukan loh kekeluargaan ya, karena kita ini dengan sepupu, karena jadi ketika tepatnya Prof Mahfud juga gitu, itu nanti adik-adiknya ponannya semua kumpul di rumah Prof Mahfud ketika kuliah. Sekarang di Surabaya juga begitu, ponaan-ponaan, bahkan sampai yang sepupu-sepupu semuanya, bahkan sampai yang sudah cucu-cucu kumpul di rumah saya sekarang. Jadi di rumah saya juga kayak asrama Mas. Wah, sebentar lagi nunggu Prof Siti Marwiyah ini. Amin, sedang proses, mohon doanya. Iya, mohon doanya, sedang proses ya. Bu, mungkin ada the last one, mungkin ada masukan atau bagaimana sih? Ini khususnya parenting juga bagus ya, untuk mendidik anak yang lurus juga, dan bagaimana menjadi seorang pribadi yang berprestasi seperti itu. Gimana Bu? Sebetulnya kalau saya untuk menjadi orang berprestasi, tidak hanya prestasi tapi menurut saya adalah bagaimana kita dalam menjalankan sesuatu itu lurus ya Mas ya. Memang pertama itu komitmen keluarga ya. Komitmen keluarga, maka itu yang harus ditanamkan di dalam sebuah keluarga adalah fondasi, itu adalah agama menurut saya itu ya. Karena sehebat apapun kita punya kemampuan, kalau fondasi agama kurang menurut saya juga itu akan implementasinya berkurang. Maka bagi saya utama adalah fondasi agama. Maka sejak kecil anak ketika kemudian memberikan pembelajaran pada anak itu tidak hanya menyampaikan kamu harus begini tidak, ini ada begini, menyampaikan nas tentang tidak, tapi ajaklah anak itu bersama ya. Jadi maka saya pun terhadap anak-anak saya setiap sebelum subuh tahajud saya bangunkan semua, ayo bangun, dan saya minta sholat tidak di kamar, ayo di tempat sholat bareng biar ada kebersamaan. Kita doa bersama, kita ini. Setelah itu ayo ke masjid bersama. Subuh pasti wajib anak saya ke masjid. Gitu ya?
tahajud juga. Iya, itu. Jadi memang semua nanti sholat duha juga sudah, dan alhamdulillah dan anak-anak saya memang saya juga pondokkan Mas. Jadi di Gus Ali dulu SMP sampai SMA di sana, Bumi Salawat ya. Sehingga saya kira itulah pembelajaran, karena menurut saya dan kita harus banyak memberikan pada anak itu kecerdasan IQ, bukan. Jadi saya tidak pernah memang mengejar kamu harus ranking 1, 2, 3 dalam kecerdasan IQ, tidak. Saya membiarkan anak itu, tapi bagaimana dia biasa menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi saya biasa melibatkan anak itu dalam kehidupan sosial, sehingga dia mampu menyelesaikan persoalan dirinya maupun orang lain. Karena dari beberapa pengalaman, kesuksesan seseorang itu justru bukan dari kecerdasan IQ, tapi dari kecerdasan EQ. Ya, maka itulah yang saya tanamkan pada. Jadi anak-anak saya berikan itu adalah pada agama maupun pada kecerdasan sosial, itu yang saya ajarkan. Jadi saya tidak pernah target kamu harus juara sekian, yang penting masuk perguruan tinggi, dan alhamdulillah memang ya. Gitu ya. Karena saya pun dulu tidak pernah juara. Nggak pernah dikte anak, kamu harus jadi ini, harus jadi ini, nggak pernah Bu ya. Oh ya, kalau boleh tahu itu pengajaran agama yang bagaimana Bu? Kalau saya sih, anak saya setiap sore ngaji Al-Quran itu kan, nggak. Kalau sekarang kan banyak pendidikan hafiz-hafiz seperti itu kan. Apa sedetail gimana Bu waktu itu? Kalau saya memang anak-anak kan itu, dari SD saya masukkan di SD Muhammadiyah 4 semua, kebetulan di Muhammadiyah 4 semua. Begitu SMP SMA-nya di pondok. Nah, kecuali yang kecil ini Al-Hikmah ya. Nah, setelah itu saya pikir anak itu juga di rumah kan, itu sudah kita titipkan ke sekolah kan, ke pondok, maka di rumah pun harus kita wujudkan dalam bentuk implementasinya. Iya. Maka memang yang cewek tuh anak saya tahfidz ya, jadi hafal Al-Qur'an yang di kedokteran UNER itu ya. Yang nomor 2 dulu begitu, tapi dia lebih cenderung milih ke bahasa Arabnya. Arab. Ya, jadi pernah juara 3 di Sidoarjo itu, alhamdulillah bahasa Arabnya ya. Tapi saya memang begini Mas, jadi ketika di rumah saya lebih mengajak bersama dalam hal beribadah dengan anak, dan saya lebih banyak memberikan pesan-pesan moral yang kemudian itu juga langsung terwujud dalam implementasi. Misalkan saya ketika mau bersedekah ya, mau apa ya, saya libatkan anak-anak. Jadi bukan karena saya ingin pamer, tapi enggak, bahwa anak ini harus tahu secara bahwa alami, ya? Iya, natural. Terus kalau ada temannya, nak kamu ada apa? Saya selalu, kamu jangan biasa makan sendiri, ajaklah temanmu. Ya kalau kamu ada uang, ajak gitu temanmu. Ya? Saya membiasakan suruh ke anak, berbagilah, apalagi ada temanmu itu yang tidak mampu. Maka alhamdulillah Mas, teman anak saya gini, mah ada anakku, temanku itu bapaknya meninggal, ini tidak bisa bayar SPP. Ini aku galang teman-temanku sekelas, tapi masih kurang, mama bisa nah. Oh iya. Jadi, akhirnya muncul begitu. Betul. Yang nomor dua juga begitu, mah bapak sama, ini mah tidak bisa. Ya sudah nak, suruh sini, tak panggil, mau ndak kamu saya kuliahkan. Jadi saya memberikan contoh. Nah kamu bisa ndak bantu dari SPP-mu, dari uang sakumu. Oh iya mah. Jadi biar ada keterlibatan gitu loh. Padahal saya mampu bayari anak itu gitu loh. Jadi saya dalam belajar biar anak itu ada rasa empati dan kebutuhan Bu, kalau boleh tahu ke depan masih ada harapan apa yang akan diraih? Yang di mana ini? Untuk pribadi kampus, apa yang kampus dan pribadi? Untuk di kampus tentu saya selaku rektor kan pasti membawa misi bahwa Unitomuni harus masuk pada posisi yang tetap kita harapkan kok. Ya, kalau sekarang ini ada dalam klaster 3, saya ingin naik ke klaster 2 ya, atau klaster 1 ya, tentu ke sana. Sehingga saya sekarang ini sedang memacu insya Allah pada pembangunan kampus ya, pada fisik kampus, karena dari hasil survei kita ternyata dari beberapa kampus mahasiswa itu tertarik itu masuk kampus. Sekarang tidak tanya pada kampus ini masuk peringkat berapa, yang ditanya, yang jelas yang ditanya satu, dia akreditasinya apa, yang kedua dia akan lihat fisik kampus. Nah ternyata kalau fisik kampus itu sudah bagus, itu mahasiswa akan banyak. Nah sehingga ketika kampus itu mahasiswa banyak, otomatis kesejahteraan dosen, karyawan, kan kesempatan dosen untuk melakukan apapun pasti semuanya akan meningkat. Maka itulah program saya ke depan untuk kampus sebagai seorang rektor itu ya. Sebagai seorang pribadi, saya rasanya masih ingin di Surabaya ya. Karena memang sebetulnya saya ini sudah sejak kuliah S3 itu sudah mulai dari zamannya ini, sudah ayo Bu cepat selesai nanti ini ke pusat. Sudah banyak yang ingin menarik ke pusat ya. Tetapi sekali lagi secara domestik saya ini seorang ibu rumah tangga. Maka ketika suami tidak mengizinkan, sudah tetap
di Surabaya. Untuk apa yang mau dikejar? Kamu ini seorang perempuan. Itulah seorang perempuan di situ ya. Nah, sampai akhirnya saya sudah mau ditarik ke sana, sudah. Apalagi panselnya itu teman-teman sendiri. Mau ikut apapun semua pansel itu kawan-kawan. Dan di situ pasti ada Prof. Mahfudnya, ada pastilah. Insya Allah sudahlah Prof. Mahfud pasti masuk begitu ya. Apalagi pengalaman Ibu panjang ini. Saya sudah banyak tawaran sebetulnya, tapi selalu persoalan domestik yang itu kan izin suami ya. Bagaimanapun kalau suami tidak mengizinkan. Sampai pada akhirnya saya suatu saat saya izin ke Prof. Mahfud. Kak Mahfud, saya pingin ke Jakarta nih ini. Nah, gimana terus, tapi Pak suami tidak ngizin. Ya sudah, kalau Dek Sarul tidak ngizinkan, tidak usah, sudah kamu disuruh, kamu jaga ibu. Jadi saya ditugasi Prof. Mahfud untuk jaga ibu juga. Kamu perempuan jaga ibu. Jadi rasanya memang masih harus di Surabaya. Jadi sebetulnya tawaran ke Jakarta banyak ya. Oh ya, terakhir Bu, ada posisi kalau ini, boleh tahu Unitomo itu program doktornya berapa Mas sama magisternya? Saat ini yang sudah ada ini doktor manajemen, S3 manajemen ya. FEB itu sekarang sudah masuk tahun keempat, dan yang inden sudah 4 semester ke depan sudah inden, Mas. Sudah banyak ya, sudah karena banyak. Memang S3 manajemen itu kan tidak banyak di Surabaya. 3, salah satunya Unitomo. Selesai Untak, kemudian Stesia, nanti Unitomo ya. Nah, dan ini peminatnya sangat luar biasa, dan yang sedang persiapan saat ini adalah Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Administrasi. Ya, nanti Bu Rindra tuh kita tugasi untuk yang magister sastra itu. Iya. Kalau nggak salah juga Unitomo yang Vkom sudah melakukan UKW ya, satu-satunya Iya, satu-satunya. Jadi Unitomo melalui itu kita sudah punya alhamdulillah uji kompetensi wartawan kita yang ke-18 ya, dan termasuk salah satu yang aktif ternyata. Jadi informasi kemarin ketika saya melakukan pembukaan untuk kegiatan itu, ternyata informasi dari UKW Pusat ini Unitomo betul ke-18, tapi di antara sekian itu Unitomo termasuk yang aktif dan punya banyak peserta. Dan kita sudah keliling itu ke Kendari, kemana terus ini, alhamdulillah ya. Jadi saya mau booking yang utama, Bu. Nah, setelah ini ayo harus. Dan kita alhamdulillah dosen-dosen Vkom kita, dan bukan hanya mengajar Unitomo tapi juga di Petra, di UPN semua ngajar. Dosen-dosen kita Unitomo ini betul, Unitomo ini PTS, tapi ternyata tenaga kita banyak di UPN. Saya juga termasuk salah satu pengajar di UPN ya. Dan saya juga alhamdulillah percaya untuk menguji mahasiswa S3 yang ada di UNS, ini nanti di Undip, alhamdulillah. Artinya walaupun PTS kita dipercaya di negeri. Betul. Alhamdulillah di PTN. Sekarang kalau nggak salah program Bebas Merdeka kan tidak pandang PTS PTN kan. Pak Menteri kan semuanya siap. Seperti itu kan. Dan kita sedang menggerakkan itu. Iya. Oke, Ibu Iyat, saya rasa sudah cukup. Oke guys, begitu tadi bincang-bincang dengan Bu Iyat, Bu Siti Maruyah. Semoga bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa jaga kesehatan, prokes. Ini untuk anak muda kan, kalau mau kuliah masuk Unitomo. Dosennya top. Nanti tahun 2023 kita sudah punya kampus bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oke, terima kasih guys. Thank you. Makasih. Salam sehat selalu.